Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'atnya, atba'ut tabi'in. Juga mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya serta mendapat syafaatul udma di yaumil jaza, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kita bertemu lagi dengan bulan yang sangat luar biasa, yakni bulan suci Ramadan. Mengapa dikatakan bulan yang paling luar biasa? Karena di bulan suci Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang penuh keberkahan, di mana umat-umat Islam khususnya melaksanakan ibadah di setiap masjid, di setiap ujung jalan, di setiap tempat, menjalankan sholat sunat tarawih dan menjalankan ibadah puasa. Sungguh luar biasa, bukan? Maka dari itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hei manusia yang beriman, kutiba sudah diwajibkan alaikum untuk kalian asyamu berpuasa, kama kutiba seperti telah aku wajibkan kepada umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ditukil dari ayat yang saya baca, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama Islam, kutiba sudah diwajibkan untuk berpuasa. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam, kita harus melaksanakan puasa semaksimal mungkin, sebagaimana kita memperkerjakan sesuatu yang kita cintai. Apa manfaat untuk kita berpuasa? Manfaat kita untuk berpuasa yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Maka dari itu, kita semua di bulan Ramadan, di bulan yang suci ini, kita upayakan, kita usahakan untuk melaksanakan puasa dengan semaksimal mungkin. Kemudian daripada itu, untuk kita melaksanakan puasa, ada beberapa yang harus kita siapkan.
Yang pertama, niat. Ada apa dengan niat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Maka dari itu kita ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita harus meluruskan niat kita untuk menjalankan ibadah puasa. Seperti kita ingin niat untuk menjalankan ibadah puasa, kita niatkan menjalankan ibadah puasa sebagai niat dalam hati untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ingin mendapat pahala, itu adalah sebuah tujuan dan sebuah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, maka kita harus melaksanakan ibadah dengan niat yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Adapun kita sebagai manusia, ketika kita mempunyai niat untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin, semakin niat kuat kita, maka semakin niat juga cobaan yang Allah berikan. Maka dari itu, kuatkan niat kita untuk menjalankan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan tekad kita untuk selalu menjaga puasa kita. Jangan ibadah kita sampai sia-sia. Adapun yang kedua yang harus kita siapkan untuk menjalankan ibadah puasa yaitu ikhlas. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Bayyinah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah Allah memerintah kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan ikhlas. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan keikhlasan itu? Tiada kata, tiada lain, tiada bukan. Untuk kita mendapatkan keikhlasan itu, kita harus pandai-pandai melaksanakan ibadah yang kita jalankan, yaitu ibadah puasa. Jangan terlebih dahulu menunggu ikhlas dulu lalu ibadah. Itu kesalahan yang paling fatal. Karena semua manusia dari lahir sampai ke liang lahat kewajiban untuk belajar, apalagi belajar tentang hati. Karena ikhlas itu adalah tentang hati. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwasanya Allah tidak akan pernah melihat rupa kita, tidak akan melihat tahta kita, tidak akan melihat harta kita, tapi Allah akan melihat hati kita. Seburuk apapun manusia di dunia ini, tentang rupa, tahta, dan harta tidak akan pernah dibawa mati. Namun yang akan dibawa mati adalah amal soleh kita sendiri. Maka dari itu kita di bulan suci Ramadan ini yang penuh keberkahan, marilah kita maksimalkan. Pertama, kita niat dengan niat yang baik. Yang kedua, kita ikhlaskan ibadah kita. Dan jangan lupa yang ketiga. Yang ketiga ada syukur. Yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabil lasyadid. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Selain pondasi yang kita ketahui, niat dan ikhlas, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana saya tadi bacakan yang artinya wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Apabila kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambahkan kepada kalian tentang nikmatku, dan apabila kalian kufur tentang nikmatku, maka tunggulah siksaan dariku. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu, ketika kita sudah bisa niat dengan niat yang baik, jalankan ibadah puasa itu dengan ikhlas, maka kita tidak lupa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini penuh berkah, betul-betul penuh berkah. Mengapa penuh berkah? Ketika bulan-bulan biasa, hari-hari biasa, ketika adzan maghrib dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat, kita di setiap masjid ketika bulan-bulan biasa tidak ada perkumpulan untuk makan bareng. Tidak ada perkumpulan untuk berjamaah. Terkadang maaf, yang tidak suka berjamaah ngadadak berjamaah. Karena apa? Karena betapa ingin mendapatkan keberkahan dari bulan suci Ramadan. Betapa luar biasanya bulan suci ini. Luar biasa sekali. Banyak peristiwa-peristiwa di bulan Ramadan ini. Ada Lailatul Qadar, ada nuzulul Quran. Ini bulan tentang Islam semua. Sungguh luar biasa di bulan Ramadan ini. Ketika adzan berkumandang, semua insan, semua manusia penuh dengan kebahagiaan karena datangnya waktu berbuka. Di masjid ada takjil. Nah, itu salah satunya yang harus kita syukuri. Luar biasa sekali, banyak hikmah di bulan Ramadan ini. Jadi kita dapat simpulkan bahwasanya di bulan Ramadan ini apabila puasa kita ingin menjadi puasa yang ditilai oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita harus siapkan niat, yang kedua kita harus ikhlaskan, yang ketiga kita harus syukuri. Mungkin sekian ceramah singkat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus untuk diri saya, umum untuk kalian semua. Wabillah hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.